Perkenalkan, nama saya Saryanin Duru, NPM 22009007. Di sini saya menjelaskan ringkasan menganalisis Leader Eat Last, Simon Sinek, and Start with Why, Simon Sinek. Guna untuk memenuhi mata kuliah kepemimpinan dan organisasi, dosen pengampu Dr. Antonius Yanto Geba, SE, MSI. Ini saya menjelaskan Leader Eat Last. Pengamatan Sinek terhadap kepemimpinan di berbagai organisasi, ia melihat bahwa banyak pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau organisasi daripada kesejahteraan dan kebutuhan karyawan mereka. Padahal menurut Sinek, pemimpin sejati seharusnya menempatkan kepentingan bahwanya di atas kepentingan pribadinya. Sinek terinspirasi oleh konsep The Circle of Safety yang ia amati di dalam pasukan mariner Amerika Serikat. Di sana, para perwira senior selalu makan terakhir setelah anak buahnya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menempatkan kepentingan bahwanya di atas kepentingan pribadi. Melalui buku ini, Sinek ingin menginspirasi para pemimpin untuk mengadopsi sikap dan perilaku seperti itu. Ia percaya bahwa dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung, pemimpin dapat membangun loyalitas, kerjasama, dan keberhasilan tim yang luar biasa. Inti dari buku ini adalah bahwa pemimpin sejati harus bersedia mengorbankan kepentingan pribadinya demi kesejahteraan dan kebutuhan bahwanya. Dengan melakukan ini, mereka akan memperoleh kepercayaan, komitmen, dan dedikasi yang tinggi dari para karyawan. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2009 dan menjadi bestseller internasional. Sinek menyadari bahwa banyak pemimpin yang fokus pada apa, what, dan bagaimana hal yang mereka lakukan tetapi mengabaikan mengapa, why. Mereka melakukan padahal menurut Sinek, mengapa adalah faktor yang paling penting dalam motivasi dan menginspirasi orang. Leader Eat Last, cara pemimpin menginspirasi loyalitas, kerjasama, dan keberhasilan tim, Simon Sinek. Leader Eat Last, cara pemimpin menginspirasi loyalitas, kerjasama, dan keberhasilan tim, Simon Sinek. Menjelaskan bagaimana pentingnya rasa aman. Sinek menekankan bahwa rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi agar orang dapat bekerja dengan baik. Pemimpin harus menciptakan lingkungan kerja yang aman secara fisik dan psikologis. Biokimia kepemimpinan. Sinek menjelaskan bagaimana hormon-hormon seperti oksitosin, dopamine, serta dan endorfin mempengaruhi perilaku dan motivasi karyawan. Pemimpin harus memahami dan mengelola biokimia ini. Lingkaran kesetiaan. Sinek menggambarkan lingkungan kesetiaan di mana pemimpin yang menempatkan kepentingan tim di atas kepentingan pribadi akan membangun loyalitas dan komitmen yang kuat dan karyawan. Budaya organisasi. Buku ini menekankan pentingnya membangun budaya organisasi yang positif, di mana pemimpin menjadi teladan dan menciptakan rasa saling percaya. Tantangan kepemimpinan modern. Sinek mengidentifikasikan tentang
tantangan-tantangan yang dihadapi pemimpin di era modern, seperti tekanan jangka pendek, ketidakpastian, dan persaingan global. Ia menawarkan solusi berbasis kepemimpinan yang berorientasi pada orang. Kepemimpinan yang melayani konsep leader it leads mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang melayani dan mendukung timnya, bukan yang mementingkan diri sendiri. Menciptakan lingkungan aman. Pemimpin harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman baik secara fisik maupun psikologi. Baik karyawan. B. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi agar karyawan dapat bekerja dengan optimal. Memahami karyawan sebagai manusia. Karyawan adalah manusia yang membutuhkan rasa aman, diterima, dan terhubung dalam lingkungan. B. Pemimpin harus memahami dan memenuhi kebutuhan dasar karyawan, bukan hanya melihat mereka sebagai sumber daya. Membangun rasa memiliki dan ikatan sosial. Manusia memiliki dorongan alami untuk merasa memiliki dan terhubung dengan orang lain. B. Pemimpin yang dapat membangun rasa memiliki dan ikatan sosial yang kuat akan mendapatkan kesetiaan dan dukungan yang lebih besar dari timnya. Menjaga keseimbangan kerjasama dan kompetisi. Pemimpin harus menjaga keseimbangan yang tepat antara kerjasama dan kompetisi dalam tim. B. Kerjasama yang kuat memungkinkan tim mencapai tujuan bersama, sementara kompetisi yang sehat mendorong pertumbuhan dan inovasi. Membangun lingkaran setia. Pemimpin yang menempatkan kepentingan tim di atas kepentingan pribadi akan membangun loyalitas dan komitmen yang kuat dari karyawan. B. Membangun kepercayaan adalah kunci untuk menciptakan lingkaran kesetiaan yang kuat. Buku ini menekankan pentingnya pemimpin yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, memenuhi kebutuhan dasar karyawan, membangun budaya organisasi yang positif dan kolaboratif, serta fokus pada pertumbuhan dan berlanjutan jangka panjang. Ada beberapa kata kunci dari buku tersebut adalah Pemimpin yang hebat adalah mereka yang menciptakan lingkungan di mana orang merasa aman dan terlindungi. B. Pemimpin harus menjadi yang pertama melayani dan mendukung timnya, bukan yang pertama menikmati keuntungan. C. Rasa aman saling percaya adalah kunci untuk membangun tim yang solid dan efektif. D. Pemimpin harus memahami dan memenuhi kebutuhan rasa aman, kepemilikan, dan harga diri. E. Dengan menciptakan lingkaran keamanan, pemimpin dapat memotivasi dan menginspirasi timnya untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Pentingnya memiliki visi, tujuan, dan keyakinan yang kuat. Snack menekankan bahwa fondasi untuk menjadi pemimpin yang inspiratif adalah memiliki visi, tujuan, dan keyakinan yang kuat. Buku ini juga membahas contoh-contoh perusahaan dan individu yang sukses karena mampu menginspirasi orang dengan why. Mereka seperti Apple, Martin Luther King, Jr. dan lain-lain. Snack menekankan pentingnya memiliki visi, tujuan, dan keyakinan
yang kuat sebagai fondasi untuk memimpin dan menginspirasi orang. Inti pesan secara keseluruhan, inti dari buku ini adalah pentingnya memulai dengan why untuk menjadi pemimpin yang inspiratif dan sukses dalam mempengaruhi orang lain. Dengan memahami dan mengkomunikasikan why dengan jelas, organisasi dan individu dapat menciptakan loyalitas, kepercayaan, dan motivasi yang kuat dari orang sekitarnya. Kata kunci dari isi buku tersebut adalah A. Konsep The Golden Circle, why mengapa, how bagaimana, what apa. B. Pemimpi besar berkomunikasi dengan cara memulai dari why, lalu how, dan terakhir what. C. Pendekatan why lebih efektif karena menyentuh emosi dan perasaan orang, sehingga dapat menginspirasi mereka. D. Contoh pemimpin besar yang sukses karena mampu menginspirasi orang dengan why mereka seperti Apple, Martin Luther King, Jr. E. Pentingnya memiliki visi, tujuan, dan keyakinan yang kuat sebagai fondasi untuk memimpin dan menginspirasi orang. Kesimpulan, buku Leader It Last mengajarkan kita menjadi pemimpin sejati adalah mereka yang menciptakan lingkungan di mana orang merasa aman dan terlindung. Pemimpin harus menjadi yang pertama melayani dan mendukung timnya, bukan yang pertama menikmati keuntungan. Rasa aman dan saling percaya adalah kunci untuk membangun tim yang solid dan efektif. Pemimpin harus memahami kebutuhan dasar manusia seperti rasa aman, kepemilikan, dan harga diri dengan menciptakan lingkungan keamanan. Pemimpin dapat memotivasi dan menginspirasi timnya untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Pemimpin sejati rela mengorbankan diri mereka demi kepentingan tim dan organisasi, bukan sebaliknya. Secara keseluruhan, inti dari buku ini adalah pemimpin sejati adalah mereka yang dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung sehingga dapat menginspirasi loyalitas, kerjasama, dan keberhasilan tim. Sekian dan terima kasih.